Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan kisah yang ditulis oleh Mas Freddy Spear, berjudul Anak Dukun. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Siang itu suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Tatang, bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Jawa Tengah. Bukan karena gajinya yang naik, tapi siang itu ada banyak buruh perempuan baru. Mereka direkrut seminggu lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan buruh perempuan baru, ada satu yang menarik perhatian Tatang. Tias namanya. Di antara buruh lain, Tias terlihat paling bening. Kulitnya nampak bersih mengenakan seragam pabrik. Tatang yang memang terkenal playboy mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati oleh Tatang. Sampai ke fase pacaran. Tatang ngerasa senang sekali. Dari beberapa buruh perempuan yang ia pacari, Tias adalah yang paling cantik. Keberhasilan Tatang menggait Tias membuat kawan-kawannya sesama buruh merasa iri. Tapi Tatang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Tatang sebelumnya, kali ini dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Tatang mulai memasang perangkap. Dibujuknya Tias agar mau tidur di kontrakan Tatang. Ternyata rencana Tatang berjalan mulus. Sampai jam 9 malam, Tias terjebak, tak bisa pulang ke kos-kosannya. Akhirnya mau tidak mau Tias harus tidur di kamar kontrakan Tatang. Dengan gaya sok suci, Tatang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di atas kasur. "Tidur sini saja mas, dibatasi sama guling kok," kata Tias sebelum terlelap. "Jangan dek, aku di bawah saja. Gak enak ah, malu aku," Tatang menyaut dari atas karpet. Tak sampai 30 menit, Tias tidur lelap. Suara dengkurannya yang halus terdengar. Tatang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Coba diguncangkannya tubuh Tias pelan-pelan, tapi tak ada respon. Tias masih mendengkur halus. Tatang merasa girang. Nafsu laki-lakinya tiba-tiba muncul. Tangan nakal Tatang mulai mengelus-ngelus pundak dari si Tias. Tangannya terus merembet ke arah payudara. Jari-jari Tatang mulai bergerilya. Meskipun lampu kamar dimatikan, tapi Tatang masih bisa melihat dengan jelas tubuh Tias dari cahaya lampu depan kontrakan. Nafsu Tatang mulai menggebu-gebu. Tangannya kini sudah berpindah ke perut Tias, menyusup ke dalam kaos, ingin memegang langsung. Begitu sampai di bagian dada Tias, tiba-tiba Tatang merasa ada silir angin melewati lehernya. Tapi Tatang tidak menggubris. Nafsunya terlanjur tinggi. Dia semakin berani memainkan tangannya. Apalagi dilihatnya Tias tak merespon apapun. Saat jarinya menyentuh dada Tias, angin berhembus lagi. Kali ini Tatang menghentikan tangannya. Dia merasa heran kenapa bisa ada angin dari dalam ruangan. Tatang melirik kipas angin di sampingnya. Dilihatnya kabel kipas angin itu tak terpasang. Berarti bukan dari kipas angin. Dilepaskannya tangannya dari tubuh Tias. Tatang menoleh ke arah gorden. Jantungnya berdegup kencang.
Dari cahaya remang-remang, terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di balik gorden. Tatang mulai panik. Dia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya itu. Dengan sedikit takut, Tatang mencoba mendekati sosok itu. "Woi, siapa itu?" kata Tatang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan gorden. Sosok itu tak bergerak. Tatang tak bisa melihat dengan jelas bentuknya karena bayangan hitam di belakang gorden itu. Tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat, dan ternyata kosong. Tidak ada siapapun di sana. Perasaan Tatang mulai gak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tidur. Tapi entah kenapa, suasana kamar seperti berbeda. Tatang kembali mendekati Tias. Kali ini tubuhnya tidur telentang. Tatang kembali mengumpulkan nafsunya. Tias sepertinya benar-benar tidak merespon, hanya tertidur pulas. Tatang mencoba menyingkap baju Tias. Ditariknya pelan-pelan ke atas, semakin ke atas. Setelah bagian dada terbuka, sebuah suara terdengar. Tatang menoleh ke belakang. Kosong. Hanya bagian kamar yang tertimpa cahaya remang-remang. Tatang lalu menoleh ke atas. Ternyata di sana ada sesosok makhluk dengan wajah hitam legam dan baju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit kamar. Tatang ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sedetik kemudian, sosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Tatang. Tatang langsung menjerit dan melolong setelah ketiban wajah makhluk legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong makhluk itu. Mas, kamu kenapa?" Suara Tias memecahkan ketakutan Tatang. Dibukanya kedua matanya. Nampak jelas Tias merasa resah. Tatang masih mengatur nafas dan dilihatnya sekeliling ruangan. "Gak apa-apa kok, Dek, gak apa-apa." Hanya sudut-sudut ruangan yang terlihat cahaya remang. "Ya udah, tidur di sampingku saja, Mas. Sepertinya Mas mimpi buruk," kata Tias sambil menarik tangan Tatang. Dan akhirnya Tatang tidur di atas kasur, dipisahkan guling dengan Tias. Tatang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama setelah Tias tertidur lagi. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Hawa kamar yang awalnya biasa saja mendadak terasa gerah. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya nampak berdiri di antara gorden itu dengan tatapan tajam ke arah Tatang. Keesokan harinya, semua berjalan normal. Pelan-pelan Tatang mulai melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Tatang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas Isya, Tatang menjemput Tias di kos-kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Tatang sengaja tidak mengirim SMS atau BBM dulu agar Tias beralasan. Setelah sampai di depan kosan, Tias ternyata sudah duduk di depan kursi kamar, seolah-olah sudah tahu kalau akan dijemput. Malam itu Tias menggunakan setelan baju tipis berwarna putih dan celana jeans ketat. Tatang seperti terpesona bercampur nafsu untuk kesekian kalinya kepada Tias. Tanpa menunggu lama, Tatang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias menggenggam erat perut Tatang selama di atas motor. Hati Tatang merasa berbunga-bunga. Baru kali ini dia merasa sedemikian bangga punya pacar secantik Tias.
Selama di jalan, Tias ini nggak banyak bicara. Tapi Tatang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang. Bahkan terasa sakit. Kuku-kuku Tias seolah mencengkram perut Tatang. "Dek, sakit dek, jangan kenceng-kenceng ya," kata Tatang. Tapi cengkraman tangan Tias seolah semakin menghujam. Tatang mulai merasa tak konsentrasi. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan dengan ujung pisau. Untungnya tak lama kemudian mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. "Mas tunggu di luar aja ya dek," kata Tatang sambil melihat ramainya orang yang mengantri nasi goreng. Tatang lalu meraba area perutnya yang terasa sedikit perih. Dibukanya kaos perlahan. Tatang pun kaget. Ternyata banyak bercak merah di kaosnya. Tatang mengangkat kaos dalamnya. Ada bekas goresan seperti cakar di sekitaran perutnya yang membuat luka berdarah. Tatang meringis. Heran, kenapa bisa cengkraman Tias begitu kuat, padahal dia menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu dari awal Tias masuk mengantri. Tatang mulai tidak sabar. Diteleponnya Tias 2 kali dengan nada tunggu, dan akhirnya diangkat. "Halo mas, ada apa ya?" kata suara Tias di seberang telepon. "Masih lama dek ngantrinya. Udah sejam loh ini," balas Tatang. "Antri apa ya mas?" sahut Tias. "Loh, kamu kan di dalam warung, kok tanya antri apa sih?" Tatang mulai merasa emosi. "Hah? Warung? Aku di rumahnya Widi mas. Maaf lupa ngabarin. Tadi pulang kerja langsung ke sana aku," Tias menjawab lagi. Dek. Tatang merasa kaget. Dimatikannya telepon. Lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Tatang seperti orang bingung melihat satu persatu kursi dan tidak ada Tias di sana. Deretan orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Tatang lalu buru-buru keluar warung. Diteleponnya Tias lagi. Tatang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas dia tadi membonceng Tias. Karena tak sabar, Tatang pergi ke tempat tinggal Widi, teman satu pabrik Tias. Ternyata pacarnya memang ada di sana. Tapi Tatang masih mengira jika Tias bohong. "Kalau nggak percaya, tanya Widi mas," sahut Tias sambil menahan tangis. Tatang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Tatang asal membuat penjelasannya dipercaya. Entah memang sengaja atau bagaimana, kesempatan itu dibuat Tatang untuk meminta Tias menginap di kontrakannya. Ya, Tias pun menurut saja. Dan malam itu langsung pergi ke kontrakan Tatang. Emosi yang memenuhi kepala Tatang kini berubah menjadi nafsu. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa melampiaskan nafsunya kepada Tias. Di dalam kamar kontrakan, Tatang tak malu-malu lagi tidur di atas kasur dengan Tias. Sambil merayu Tias, Tatang mulai menjamah tubuh wanita itu. Awalnya Tias berusaha menolak halus, tapi Tatang kembali merayu sampai Tias akhirnya diam saja waktu digerayangi oleh Tatang. Melihat Tias yang tak melakukan penolakan, Tatang semakin berani. Tias dimintanya berdiri membelakangi Tatang. Lalu perlahan Tatang melepaskan kaos yang dipakai Tias. Dada Tatang berdegup kencang. Nafasnya semakin memburu setelah melihat bagian atas tubuh Tias yang sudah tak berpakaian. Tias terlihat menunduk sambil menutupi dadanya. Tatang semakin berani.
Kali ini diturunkannya celana kain Tias dari belakang dengan terus mendengus. Ketika celana itu diturunkan sampai mata kaki, Tias memanggil Tatang. "Mas, Mas Tatang," kata Tias. Tatang yang dalam posisi berjongkok menoleh ke arah atas, ke kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang memanggilnya tadi berputar 180 derajat, lalu meringis ke arah Tatang. Mata Tatang langsung melotot. Tubuhnya terjengkang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang mengerakkan tangannya seperti penari Jawa. Kepala itu kemudian tertawa. Dengan penampilan yang ganjil, sosok itu lincah menari. "Hihihihihihihi," ucap Tias sambil terus menari. Celana Tatang basah akibat kencingnya sendiri. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Tatang lalu berlari keluar kontrakan. "Setan!" kata Tatang setelah berhasil melewati pintu kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakan Imam, teman satu pabriknya, yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Tatang menggedor-gedor pintu kontrakan Imam. Tak lama kemudian pintu dibuka. Tatang langsung berlari masuk ke dalam kontrakan Imam, lalu meringkuk di atas kursi. "Kamu kenapa, Tang? Kayak habis ketemu setan aja," kata Imam heran. Tatang tak menjawab. Dia masih meringkuk. Imam mencoba menenangkan Tatang sambil menawarinya minum. Setelah meneguk air, Tatang akhirnya buka suara. "Aku cerita besok aja ya, Mam. Malam ini aku mau nginep di sini. Besok tak ceritain," kata Tatang sambil mengatur nafasnya. Malam itu akhirnya Tatang menginap di kontrakan Imam. Dia tak berani lagi pergi ke kontrakannya sampai waktu masuk pabrik. Esoknya, Tatang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari kejauhan. Tatang masih teringat betapa seramnya kejadian malam itu. Kepala Tias berputar ke belakang lalu menari-nari. Tubuh Tatang mendadak gemetar mengingatnya. Saat jam makan siang, HP Tatang berdering. Dilihatnya nomor tidak dikenal. Tatang berusaha mengabaikannya, tapi nomor itu terus memanggil. "Halo, siapa ya ini?" kata Tatang yang akhirnya mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Tatang menunggu. Sesaat sebelum Tatang memutus teleponnya, pria penelpon itu menjawab. Nak Tatang, malam ini ke rumah ya. Tias suruh mengantar. Saya Diman, bapaknya Tias. Kalau Nak Tatang tidak datang ke rumah, saya tidak bisa menjamin keselamatan sampean." Telepon itu lalu terputus setelahnya. Nafsu makan Tatang mendadak hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukannya terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Tatang kemudian menceritakannya kepada Imam, lalu meminta pertimbangan apa yang harus dia lakukan. "Wah, celaka kowe, Tang. Jangan main-main sama orang daerah R. Orang sana itu pinter-pinter," ujar Imam bereaksi. Tatang yang mendengar omongan Imam semakin khawatir. "Kalau saranku sih, kamu kesana aja. Tapi setelah itu jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya," kata Imam lagi. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Tatang memilih untuk mengikuti saran Imam. Sepulang kerja, Tatang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias hanya mengangguk. "Nanti habis maghrib kita berangkat ya, Mas.
biar gak kemalaman sampai rumah, jawabnya. Selepas maghrib, Tatang sudah siap mengantar Tias. Tak lupa dia membawa satu kresek keripik yang dibelinya di pasar untuk oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Tatang dan rumah Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai di tempat tinggal Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke area kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri dan jarang-jarang. Motor Tatang harus melewati jalan setapak kecil yang dihimpit pepohonan bambu untuk sampai ke rumah Tias. Jam sudah menunjukkan setengah 10 malam. Rumah Tias nampak sepi, berdiri di antara rimbunan pohon. Bagian depan rumahnya semi permanen berwarna coklat tua. "Ayo mas, masuk," kata Tias menarik tangan Tatang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapak Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya neon membuat Tatang bisa melihat jelas wajah Pak Diman. Dia kemudian menyalami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa Tatang merasa gelisah ketika memasuki rumah itu. Tias juga tak seperti biasanya. Malam itu Tias seperti menyerahkan Tatang kepada dua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasanya. Suasana menjadi tambah dingin karena Pak Diman juga irit bicara. "Ayo ke dapur dulu nak Tatang. Ibu udah masak dari tadi. Keburu dingin," kata ibu Tias memecah keheningan. Ibu Tias lalu beranjak ke arah dapur. Pak Diman menyusul di belakangnya. Tias menarik tangan Tatang pelan mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah, seperti rumah orang desa pada umumnya. Dapurnya masih berlantai tanah. "Ayo nak, ibu masak ikan gurami tadi sama sambal bawang," kata ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong besar ikan goreng di atas meja. Pak Diman langsung memotong bagian kepala ikan itu dan memindahkannya ke piring, seperti tak menghiraukan ada tamu di sana. Tias lalu memotongkan bagian daging ikan dan memindahkannya ke piring Tatang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuat oleh ibunya. Tatang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Pak Diman makan dengan rakus, sementara Tias makan dengan posisi menunduk menatap piring. Tatang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai mulutnya, Tatang merasakan ada rasa getir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak, dilepehnya makanan itu di mulutnya. Dilihatnya nasi yang dimakannya tadi bercampur dengan daging berwarna gelap kemerahan, mirip daging bangkai. Tatang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurami yang tadi dilihatnya sudah berubah menjadi daging busuk berwarna hitam. Seketika itu juga Tatang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah dimakannya. "Anak gak punya sopan santun!" teriak Pak Diman sambil memukul meja sesaat setelah Tatang memuntahkan makanannya. Tatang kaget setengah mati. Dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurami goreng. Pak Diman langsung pergi dari meja makan setelah meneriaki Tatang. Ibu Tias berusaha mendekati Tatang yang masih nampak kaget. "Kenapa nak Tatang? Gak suka ikan ya?" kata ibu Tias sambil memijit pundak Tatang. "Gak apa-apa kok bu, saya cuma keselak," sahut Tatang. Dia lalu meminum air putih yang disodorkan Tias. Tatang tak melanjutkan makan malamnya. Dia ingin cepat pulang kembali ke kontrakan. Tapi ibu Tias meminta Tatang untuk menginap saja dan pulang subuh-subuh. Tatang mempertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok subuh aja mas,"
Nanti sampai kontrakan bisa langsung kerja," kata Tias. Akhirnya Tatang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Karena sudah terlanjur lelah, Tatang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Tatang sama sekali belum melihat Pak Diman. Tatang sempat melirik ke beberapa sudut rumah, tapi tak menemukan keberadaan Pak Diman. Kamar yang ditempati Tatang berukuran cukup besar. Ada ranjang besar dengan tiang besi dan kelambu panjang. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan lampu dop 5 watt. Tatang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk itu. Tapi entah kenapa, sejak masuk kamar itu, ada perasaan dirinya sedang diawasi. Tatang mencoba memejamkan matanya, tapi pikirannya sulit untuk diajak tidur. Di tengah lamunannya, Tatang mendengar ada suara benda yang menggesek di dinding kamar dari luar. Suara menyeret pelan seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di tembok sambil berjalan. Tatang langsung terduduk dari tempat tidurnya. Dia mendengarkan suara gesekan itu seolah mengitarinya. Suara itu terus mengusiknya. Karena tak betah, Tatang memberanikan diri untuk keluar kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah sudah Tias matikan. Tinggal lampu gantung di dapur yang menyala redup. Tatang kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Karena tiba-tiba saja ia merasa ingin kencing. Tatang langsung masuk ke kamar mandi dan ditutupnya pintu itu. Begitu masuk, Tatang merasakan air kencingnya itu terasa berat untuk dikeluarkan. Tatang pun menoleh ke bawah. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Tatang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan. Tapi lambat laun dia merasa perih di kandung kemihnya. Tatang lalu mengeluarkan HP dari sakunya dan menyalakan senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu diterangi, ternyata yang keluar bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang sedikit kental. Seperti tak percaya ia telah kencing darah, Tatang lalu buru-buru menyiram bekas air kencingnya itu. Begitu keluar, tubuh Tatang menabrak seseorang yang berdiri di depan pintu. Nyaris saja Tatang berteriak, tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Pak Diman. Wajah Pak Diman saat ini lunak. Dia tersenyum ke arah Tatang. "Nak Tatang, ayo ikut bapak. Ada yang mau bapak bicarakan," ucapnya lembut kepada Tatang. Pak Diman lalu berjalan ke arah kamar yang tadi ditiduri oleh Tatang. Di belakangnya Tatang masih mengatur nafas mengikuti Pak Diman. "Duduk nak." Pak Diman berdiri di sampingnya. "Nak Tatang suka sama anak saya?" tanya Pak Diman. Tatang menjawab dengan sedikit gagap. Dia tidak menyangka pertanyaan dari Pak Diman seperti ini. Iya pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran," jawab Tatang. Pak Diman mengangguk, lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki oleh Tatang. Posisinya sekarang ada tepat di belakang Tatang. "Tias, masuk nduk," teriak Pak Diman. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Tatang. Tias nampak lebih cantik malam itu. Di belakang langkah Tias rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar dengan wajah legam dan rambut awut-awutan. Tatang ingat, ini adalah sosok yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu yang lalu. Tatang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti menancap pada kursi. Sosok itu mulai tertawa sambil menatap Tatang. Tatang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat tenaga agar lepas dari kursi.
Matanya kemudian beralih menatap Tias. Tapi Tias yang dilihatnya kini sudah berubah. Kepalanya berputar ke arah belakang. Jadi Tatang hanya bisa melihat bagian belakang kepala Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah yang berlawanan. Terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Tatang berusaha memejamkan mata. Tapi dari belakang, Pak Diman membeliak mata Tatang dan memaksanya untuk tetap terbuka. Tangan Pak Diman terasa kasar. Tatang mulai menjerit tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang nampak mengerikan ini menari mendekati tubuh Tatang. Guncangan tubuh Tatang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air matanya sudah mengalir. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Pak Diman yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Pak Diman yang mencengkramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau besar dengan mata putih. Tubuh Tatang seketika lemas. Lalu semuanya mendadak gelap. Tatang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Tatang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya ada seorang pria berusia 50 tahunan membawa sabit memotongi batang bambu kecil di sekeliling tubuh Tatang. Ternyata Tatang ini bangun dalam keadaan terjepit di tengah rerimbunan pohon bambu. "Waduh, waduh, kok bisa ada di sini kamu, Le? Habis mabuk ya?" kata pria itu sambil membantu Tatang keluar dari rumpun bambu. Setelah keluar dari rimbunan bambu, barulah Tatang mulai bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Pak Dirman. Orang yang membantu Tatang mengernyitkan dahi lalu mengangguk. Dia lalu memberi Tatang minum dari air botol dan kemudian menjelaskan, "Sampean lurus aja ke depan. Rumah Pak Dirman itu ada di dekat sana," tunjuk pria itu. Tatang sempat ragu, tapi pria itu mengatakan akan mengantarnya. Setelah 10 menit duduk, Tatang lalu berjalan ke arah rumah Pak Diman. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Pak Diman ini orang pintar, sering dimintai pertolongan oleh orang urusan gaib-gaib. "Nah, itu Le rumahnya. Sekarang bapak mau lanjut ke kebun dulu ya. Jalan terus aja," kata pria itu. Tatang melihat di luar rumah Pak Diman ada motornya yang terparkir. Tatang merogoh saku mencari kuncinya. Nyali Tatang sebenarnya sudah ciut, tapi dipikirnya saat ini bagaimana bisa secepat mungkin meninggalkan daerah itu. Tatang sempat menoleh ke belakang ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak kelihatan lagi. Tak butuh waktu lama, begitu mesin menyala, dia langsung memutar motornya dan menjauhi rumah Pak Diman. Setelah melaju 50 meter, Tatang melihat ke belakang. Dilihatnya, gorden rumah Pak Diman terbuka. Ada ibu, Tias, dan Pak Diman yang tersenyum ke arahnya. Tatang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya. Motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuan. Tatang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumah Amin. Diceritakannya semua kejadian yang menimpanya. Amin yang mendapat cerita hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala sambil menatap Tatang. "Untung Ai masih bisa balik kamu, Tang. Kayaknya memang ayahnya Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan deket-deket lagi sama Tias," kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika ketemu di pabrik, Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung dan bekerja di tempat tinggalnya sendiri. Selesai. Oke, itulah kisah yang saya bacakan dari tweetnya Mas Freddy Spire ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau agak terbata-bata karena memang kondisi saya belum sepenuhnya fit ya. Masih
agak sakit ini, flu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.